Karena itu Pakuning Tanah Jawa, artinya Paku Tanah Jawa itu pusatnya, atau Pakuning Tanah Jawa pusatnya Tanah Jawa, Gunung Tidar. Iya. Kalau itu pusatnya Tanah Jawa, artinya itu kan mahkota. Kemarin itu disebut Raja Jing, sing ngalahke wong Iran, sing ngalahke Syekh Bakir. Iya. Itu artinya apa? Artinya konsep menundukkan bahwa sana itu pernah menundukkan sini kan gitu. Oh, gitu. Itu aja. Saya lebih dekat kalau menyampaikan bahwa Kota Magelang ini kota pendidikan, kota budaya. Ya. Itu jelas didukung dengan data dan fakta kan gitu loh. Kalau kota sudah apa ini? Sudah bunga. Ya itu kayak aneh gitu loh. Kemayu. Gunung Tidar. Di pasarean angker puser Gunung Tidar, Joyo jayaning kawijayan kuncung semar, Trisula mata tombak rambut gombak dikelabangkan, paku bumi mata kapak rantai gembok dilambangkan. Tetapi kenapa tombak bukan panah? Tetapi mengapa kapak tidak tatah? Lalu Borobudur tatal tumingal, kendali sodo segaris kendal, di puncak tertinggi angkara murka, mayangkara mendaulat dasa muka, dikurung suksmo bertarung, dilarung suksmo bertudung. Di Candi Gedong Songo, di Sandi Kendali Sodo, caping gunung payung cantik mengangkasa, sumping kuping layung cangik mengaksara, dituliskan baginya Purwo Carito, dinubuatkan untuknya pungkas wacana. Setelah pengabaran Naga Tidar, disuluhi pengabaran Macan Merapi, dikibarkan rencana Nikolo Sekti, dikabarkan bencana Ni Gadung Melati. Gunung Tidar sabuke udar, sinten mlebet badhe pun gubet, Menara Tidar nyilake cadar, sinten keplok badhe pun caplok. Oke, luar biasa teman-teman, puisi yang dibacakan oleh Pak E.S. Wibowo ini berjudul Gunung Tidar. Nah, kali ini saya di edisi Bincang Santai kali ini bersama dengan Pak E.S. Wibowo akan membahas puisi yang barusan dibacakan oleh beliau ya, berjudul Gunung Tidar, dan kita akan berbicara banyak tentang Gunung Tidar dan juga seluk-beluknya seperti apa Gunung Tidar, Magelang, sekitarnya gitu ya. Dan saya kenalkan sedikit nih Pak Bowo, salah satu penulis buku puisi luar biasa ini. Beliau adalah budayawan, sastrawan, dan salah satu puisinya atau kumpulan puisinya adalah Jagat Batin ya, Pak E.S. Wibowo, yang sekarang tinggal di Kota Magelang. Terima kasih Pak Bowo, puisinya luar biasa. Ini agak merinding saya. Terima kasih sama-sama Pak Asep ya. Ini luar biasa, Pak Bowo ini salah satu budayawan kita yang masih eksis sampai sekarang, penulis juga, sastrawan juga, pemerhati budaya juga yang ada di Kota Magelang. Ini Pak Bowo, ini podcast kita yang pertama Pak ya, di perbincangan kita kali ini. Mungkin di luaran kita sering wawancara ya. Tapi di depan seperti ini teman-teman semuanya, para subscriber kita ya di channel Kutu TV Official. Nah, kita akan berbincang seputar Gunung Tidar. Nah, tadi Pak Bowo sudah membacakan puisi, salah satu puisinya yang luar biasa. Boleh nih diceritakan Pak Bowo, puisinya itu mengandung makna apa, filosofi apa? Apalagi judulnya langsung tertuju pada Gunung Tidar. Monggo Pak Bowo. Ya. Terima kasih ya Pak Asep ya. Pertama saya perkenalkan dulu ya. Saya
mulai menulis puisi ketika saya awal pertama kuliah di Universitas Tidar tahun 80 itu mengambil Fakultas Teknik Sipil tahun 80. Tapi dalam perjalanan berikutnya 12 tahun kemudian saya bisa menyelesaikan studi. Tapi saya dari pelajaran-pelajaran eksak, ilmu pasti semuanya, tidak ada ilmu sastranya. Saya di antara teman-teman yang memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan profesi atau studinya, saya lebih memilih ke jalur budaya. Ya. Salah satu di antaranya saya melahirkan beberapa puisi yang terinspirasi dari Gunung Tidar. Ya. Bahwa Gunung Tidar menurut saya itu sangat luar biasa. Oke. Bagaimana saya bisa melahirkan sebuah puisi berjudul Gunung Tidar? Saya mungkin ini satu-satunya puisi yang ada di Indonesia barangkali. Karena puisi ini juga dimuat dalam antologi penyair Indonesia dari Negeri Poci 4 tahun berapa ini ya? Oleh komunitas Raja Kecil ya, Jakarta ya. Udah lama banget itu Pak Bo ya? Udah lama banget ya? Udah lama ini ya, udah lama. Nah, salah satu di antara saya terinspirasi menulis puisi Gunung Tidar ini karena saya ketika mahasiswa di waktu jam-jam tidak ada kuliah, saya sempatkan waktu saya melakukan satu perjalanan rohani ke Gunung Tidar. Itu tahun 80 sampai 85 kira-kira saya naik turun gunung itu mungkin lebih dari 100 kali naik Gunung Tidar. Oh ya. Ya, sampai kemudian saya itu bisa menerjemahkan, wah ini tidak main-main. Di dalam beberapa buku, ya seperti karangan buku-buku Profesor Dr. Supono, Bapak Purbakala Indonesia ya, itu juga menyebutkan nama Gunung Tidar gitu. Ya. Gunung Tidar itu Pakuning Tanah Jawa. Nah, saya beberapa kali naik bertahun 5 tahun itu rutin ya saya. Mungkin 1 minggu sekali gitu ya. Tidak tiap hari tapi rutinitasnya itu luar biasa. Saya menemukan suatu ketika itu mengambil jarak, kemudian Gunung Tidar saya proyeksikan. Saya tidak melihat Gunung Tidar membias ke atas terus, tapi Gunung Tidar saya proyeksikan, kemudian saya olah dalam olah rasa atau olah batin saya. Kemudian saya bisa menjawab, oh karena itu Pakuning Tanah Jawa, artinya Paku Tanah Jawa itu pusatnya, atau Pakuning Tanah Jawa pusatnya Tanah Jawa, Gunung Tidar. Ya. Kalau itu pusatnya Tanah Jawa, artinya itu kan mahkota. Mahkota. Iya, ini Tanah Jawa. Kalau di tengah persis itu mahkotanya. Iya. Mahkota Tanah Jawa. Bukan sebatas paku ya. Iya. Kan kita mengenal Gunung Tidar itu sebagai Pakuning Tanah Jawa. Ternyata ini malah mahkotanya Tanah Jawa. Tanah Jawa. Oke, menarik. Di luar yang sudah umum. Iya, betul. Karena saya melakukan satu perjalanan bertahun-tahun namanya di sana. Oke. Mahkota. Nah, mahkota itu harus saya terjemahkan lebih luas lagi. Mahkota atau Makutoromo. Itu Makutoromo nih Tanah Jawa. Makutoromo itu apa? Mahkota keprabon, mahkota raja, mahkota pemimpin. Luar biasa enggak? Nah, di dalam mahkota itu ada ajaran-ajaran yang disebut Hastobroto. Ya. Hastobroto itu artinya siapapun yang menerima vibrasi atau getaran dari Makutoromo itu pasti mengetahui apa yang disebut Hastobroto itu. Isi dari mahkota Rama itu adalah Hastobroto. Oke. Hastobroto itu apa? Hastobroto itu meneladani, isinya meneladani watak dan sifat 8 unsur alam. 8 unsur, banyak juga Pak Bro. 8 unsur alam, dan tentu saja 8 unsur dewa.
Bayangkan ya. Iya, iya. Ya toh. 8 dewa-nya ada di Suralaya. Iya. Suralaya itu kan tempat singgasana para dewa. Kan gitu. Kemudian Gunung Tidar itu unsur alamnya 8 unsur alam. 8 unsur alam itu bisa kita sebut yang disebut Astobroto itu. Iya. 1, cahaya atau api. Cahaya api itu adalah watak dan sifat kalau dalam dunia pewayangan itu sifat Dewa Bromo toh. Ya. Api kan? Api. Kemudian yang kedua, unsur alam yang kedua. Unsur alam yang kedua itu adalah langit. Langit. Ya kan? Langit itu Dewa Indra, ya tak? Dewanya Dewa Indra. Langit itu adalah karakter atau sifat Dewa Indra. Ya. Kemudian 3, angin. Unsur yang ketiga adalah unsur angin. Unsur angin itu adalah watak dan sifat Dewa Bayu. Dewa Bayu. Bayu itu kan angin kan? Ya. Kemudian keempat itu adalah bintang ya. Bintang. Unsur alam yang keempat itu bintang. Lah, bintang itu dalam konsep pewayangan itulah ada watak dan sifat Semar kan gitu, atau Ismoyo, atau Budrunoyo, atau Sabdo Palon, atau Eyang Tunggal Jati, atau Margo Ewu. Keempat. Yang kelima adalah unsur bulan. Bulan itu watak dan sifat Dewi Ratih. Dewi Ratih. Dewi Ratih. Perempuan sendiri. Iya. Gitu? Yang lainnya tadi dewa, Pak ya. Dewa. Ini Dewi Ratihnya. Ya, Dewi ya. Ratihnya. Ini bulan itu menadani sifat dan watak bulan, artinya menadani sifat dan watak Dewi Ratih. Dewi Ratih. Ya toh? Oke. Kemudian yang unsur alam yang keenam adalah matahari. 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 Watak dan sifat dari Bathara Surya. Bathara Surya. Ya kan? Ya. Surya matahari. Iya toh, matahari. Okay. Kemudian yang ketujuh ada watak dan sifat unsur alam yang ketujuh itu adalah bumi. Bumi. Bumi ada watak dan sifat dari Bathara Wisnu. Wisnu. Oke. Bumi. Bumi. Kemudian yang kedelapan itu unsur lautan segoro. Ya. Yaitu watak dan sifat Dewa Baruno, yaitu Baruno. itu. Ini saya menceritakan Astobroto dari meneladani sifat dan watak 8 unsur alam dan 8 unsur dewa. Iya. Berarti gunung Tidar itu filosofinya luar biasa. Oh iya, luar. Ini nggak ada yang menceritakan. Oh gitu. Lah iya, saya ini perjalanan. Ini versi saya sendiri. Berdasarkan Versi dari perjalanan saya mengamati, meneliti, ya toh, bertahun-tahun naik turun sampai terus, ratusan sampai kali saya itu. bisa menerjemahkan ini. Ini di buku enggak ada kan? Iya, betul. Ya kan, Bapak? Selama ini kan Gunung Tidar hanya Pakuning Tanah Jawa. Pakuning Tanah Jawa, dan ada legenda juga bahwa tempat bersemayamnya jin, raksasa yang kemudian datang Syekh Subakir bertemu dengan Eyang Ismoyo untuk kemudian menancapkan paku di Gunung Tidar. itu gimana Pak bahwa legenda seperti itu? Itu kan mitos ya. Itu kan punya latar belakang akademis ya. Punya latar belakang sesuatu harus saya selesaikan dan persoalan akal sehat kan gitu. Tapi di luar akal sehat saya juga harus percaya, karena saya juga percaya dengan gaib kan. Ya toh, sesuatu ada yang disebut maha gaib kan. Kalau kita percaya dengan maha gaib, kita juga percaya dengan kegaiban Gunung Tidar itu tadi. Bahwa itu tadi yang disebutkan tadi itu kan antara ini Syekh Subakir ya. Syekh Subakir itu kan dari Persia kan? Dari Iran Persia, kan? Iran. Gitu. Bukan wong Indonesia kan? Bukan wong Magelang kan? Lah kok tekan Magelang ini ngopo? Kan aneh itu. Dan menang karo jin. Ngapain juga di sini? Semarnya. Semar itu disebut Raja Jin. Sing ngalahke wong Iran. Sing ngalahke Syekh Subakir. Itu artinya apa? Artinya konsep menundukkan bahwa sana itu pernah menundukkan sini kan gitu. Oh gitu. Itu aja. Kasarannya menjajah. Iya. Hubungannya apa dari sana kok diutus ke Tanah Jawa. Katanya Tanah Jawa itu ada sebuah tempat yang sangat angker.
Ya. Ya toh, sangat angker. Lah, karena angker dan itu wujudnya samudra, dulu kan samudra. Ya. Karena samudra, kemudian konon Mbah Semar itu tadi, yang Semar nyuwun memohon kepada Sang Maha Kuasa dengan doa yang sederhana. Duh Gusti Allah, mbok menika didamelke lemah raketang sekedhik mawon supados kangge saged dihuni oleh penduduk. Karena ini kan tanah Jawa nggak ada penghuni. Kemudian konon terus doa itu dikabulkan. Ini yang mitosnya loh ini. Mitosnya, betul. Kemudian turun ini Gunung Tidar, Pakuning tanah Jawa. Makanya kemudian orang ramai-ramai mencari Gunung Tidar itu. Saya itu bukan orang spiritualis. Saya itu kan budayawan gitulah. Teman-teman budayawan. Wah itu Pak Bowo seneng nulis sastraan itu aja. Tapi banyak pelaku-pelaku, justru pelaku-pelaku spiritual yang serius, perjalanan rohani yang serius, itu tanya kepada saya tentang Gunung Tidar. Aneh kan? Misalnya dari habis bertapa katanya dari Gunung Perahu, bertapa dari Gunung Rinjani, bertapa dari Gunung Merapi apa Merbabu. Nanti nemoni saya tanya, terus gimana setelah saya melakukan perjalanan rohani atau bertapa di gunung-gunung ini, kok perasaan saya belum mendapatkan apa-apa. Banyak yang tanya begitu. Nah, saya itu kan juga ahli kosmologi kan, gitu, yang ngerti kosmologi. Itu bisa disempurnakan lagi, Pak. Baru sempurna ilmu-ilmu Anda setelah bertapa di gunung. Kalau sudah menyempurnakannya di Gunung Tidar, ya gentan toh. Ya saya juga gentan tak balik kayak gitu. Ya toh, jadi Gunung Tidar tuh. Para spiritual. Berarti harus ke Gunung Tidar. Baru sempurna ilmu. Baru sempurna. Itu perjalanan spiritualnya atau perjalanan rohaninya baru sempurna kalau diakhiri di Gunung Tidar. Apa itu? Apa ya, Bang? Berarti luar biasa nih pamornya. Luar biasa. Itu saya sendiri. Iya. Di musuh Magelang kok sejarah cenggak wong liya. Iya. Kan sejarah itu yo Gunung Tidar. Wah, saya ning ngisore Gunung Tidar kok. Ya Gunung Tidar sing saya cerita ya saya toh. Kok diceritake wong liya. Dan wong udah percaya karo wong liya gitu. Gitu. Kan gitu kan. Terus kemudian banyak mitos-mitos luar biasa kan ngerti. Misalnya Gunung Tidar sing nunggu siapa? Ya, saya juga pernah melakukan perjalanan rohani dan istirahat di sana 3 hari 3 malam saya. Ketika mahasiswa itu, ya dapat intuisi. Intuisi itu bahasa lainnya itu bisikan jiwa kan gitu. Saya dengar dan sampai sekarang itu masih saya rekam itu suara itu. Kira-kira begini. Ini yang pantangan orang naik Gunung Tidar ya. Ada intuisi, ada bisikan yang pernah saya peroleh ketika saya 3 hari 3 malam tidur di sana sambil membaca buku ilmu konstruksi beton dan ilmu teknik gempa pada waktu kan sambil sinau gitu ya. Jadi niate ora apa ning sinau ning kono ben ora diganggu kanca-kanca kan gitu ta. Wong bukune mbiyen kayak buku fotokopian kan gitu. Buku rebutan toh satu toh enggak ada. Seperti itu toh. Lah di sana saya mendengar betul. Dan teks atau aksara yang saya dengar itu seperti ini, Pak Asep. Boten prayogi nguri-uri angkara murka sainggiling paku tanah Jawa. Amargi Keng Badranaya sampun mandhap harga nglampahi dharma semesta Hastabrata. Hastabratane sudah tak jelaske. Tadi yang depan itu. Ya, itu maknanya apa Pak Bro? Nah, mboten prayogi. Mboten prayogi itu kan tidak baik kan? Tidak baik. Mboten bagi nguri-nguri memelihara. Tidak baik memelihara angkara murka, nafsu angkara murka. Di pakuning di puncaknya Gunung Tidar.
ya. Mboten prayogi muring angkara sainggiling pakutan amargi Kang Badra, karena apa? Karena Kang Badrana, Sang Badrana atau Semar atau Sabdapalon atau yang Tunggal Jati atau Margaewa sudah turun gunung. Ya. Mandabarga turun gunung. Untuk apa turun gunung itu? Melampai dharma sebenarnya. Dharma itu peran hidup seseorang itu sesuai garis nasibnya. Ya. Peran hidupnya melakukan satu perjalanan turun gunung, melampai dharma semesta, melaksanakan perintah atau kewajiban untuk melaksanakan laku Astabrata itu tadi. Ya. Menyerap kekuatan 8 unsur alam itu tadi. Iya. Ya, jadi ini cerita yang tidak ada yang buku. Itu dalam banget. Nggak ada di buku, nggak ada. Mencernanya Pak Bawa ya, seperti itu. Gitu. Turun dari gunung. Ya. Melampai dharma semesta Astabrata. Astabrata itu ajaran ya, Broto. Ya. Ajaran 8 kepemimpinan meneladani 8 unsur alam dan 8 unsur dewa. Itulah pemimpin Indonesia seharusnya. Pemimpin jagat seperti itu. Harus menguasai, harus punya sabdo, sabdo palon. Ya. Harus punya sabdo. Seorang pemimpin besar tidak punya sabdo tenggopo. Ya. Yaitu sing diarani sabdo pendhita ratu. Ya. Sabdo pendhita tan kena wala-wali, sabdo ratu ngendika sepisan kanggo sak negara. Sak negara. Yaitu sekali naik terus sampai turun semua gitu udah gitu aja. Kan gitu Pak. Nah, ini yang sedang dilewati. Badrana sudah turun gunung. Lah sekarang mlakune ning ndi ya golek ana dhewe kan gitu. Ya toh tempat itu dhewe cari sendiri. Ya toh. Ini kaitannya saya pernah mendengar juga ya bahwa pemimpin yang akan memimpin negara, terutama di kita ya, negara kita di Indonesia itu mungkin ada pemeo atau apalah istilahnya, kalau belum ke Gunung Tidar itu belum sempurna gitu kan. Atau mungkin juga ada keinginan calon pemimpin bangsa Indonesia itu harus ke Gunung Tidar. Ini kaitannya dengan tadi Pak, bisikan intuisi tadi Pak. Iya, makanya itu di sana ada makam Kiai Semar. Iya. Nah, sekarang kita harus tahu Semar itu siapa kan itu. Iya. Ya kan? Semar itu kan Sabdo Palon. Iya. Lah Sabdo Palon itu apa tuh? Sabdo Palon itu namanya sabda. Bersabda. Ini kan sifat. Sifat yang makanya namanya jenenge Semar. Ya. Ini meninggal sifat itu ganti jenenge Ismoyo. Ya. Ina sifat itu ganti jenenge Asep. Ini ganti kan gitu terus kan, itu kan sifat. Sifat. Nah, sifat yang ada dalam Ismoyo atau Semar atau Sabdo Palon atau Noyogingo sebutan terserah ya, atau Parmen boleh segala. Memiliki sifat. Semar itu punya sifat yang sangat menonjol sekali. Satu, dia adalah pamomong wiji ratu tanah Jawa. Itu nak wong Jawa ngomong. Nah Indonesia ngomong pamomong wiji ratu Nusantara. Nak jagat pamomong wiji ratu jagat dayangke. Satu itu fungsinya. Ya toh? Pamomong wiji ratu tanah Jawa dan pusakaning tanah Jawa. Semar itu pusaka. Pusakaning tanah Jawa. Pusakaning Nusantara. Pusakaning jagat Semar. Jadi ini sifat yang memakai nama. Nah, itu loh. Nah, tapi itu kudu jelas ini jelas. Semar ada di Gunung Tidar ini Pak Bu, kan luar biasa. Semar adanya di Gunung Tidar. Adanya cuma Gunung Tidar aja kan gitu. Ada makamnya dan saya juga malah lebih dari 3 hari saya pernah di sana. 3 hari 3 malam. Dapat intuisi lagi. Ya dapat intuisi. Ya intuisi saya satu di antaranya ya. Gunung Tidar sabu udar. Santen sinten mlebet badhe kon gubat. Gunung Tidar sabu udar. Berarti Gunung Tidar itu punya sabuk. Bukannya Gunung Tidar itu
ada apa singkatannya mati modar. Itu kok gaweane gawe solusi ngapur. Teman-teman searching aja kan. Di website itu banyak gitu. Itu ada Gunung Tidar mati sadar. Mati sadar. Nah itu kan hanya akronim toh. Iya. Tapi ini kan sabuk. Akronim itu yang menjadikan negara itu masyarakatnya di instan. Iya. Ambil jalan pintas, akronim itu singkatan toh. Iya. Enggak ngomong Universitas Tidar Magelang enggak. Ngomongnya Untidar. Jangan kayak gitu. Itu Untidar itu. Saya itu alumni sana. Gitu. Oke. Karena sudah sampai tingkatan kita itu mengalami terjebak pada akronim, singkatan-singkatan, instan, kepengen cepet semua. Makanya buat Universitas Tidar, Untidar. Ya toh, banyak coba nyanyi. Akronim itu seperti sampah. Ya toh. Nanti kalau sampah itu menggunung tidak tertahan akan longsor. Dan kita akan dilongsori dengan singkatan-singkatan itu, bayangke. Hidup tanpa bahasa tapi hanya dengan singkatan. Itu aja. Iya. Balik lagi tadi sabuknya pudar. Apa tadi Pak? Gunung Tidar. Ya. Ini ketok tanah intuisi itu nggak usah tak tulis, nggak usah ingat terus kan? Ya. Gunung Tidar, sabuke udar. Sinten mlebet, badhe pun gubet. Artinya Gunung Tidar kan sabukan. Ya. Gunung Tidar sabuk. Ini wong nak misalnya bawa atau aset atau adik-adik ini nganggo celana, sabuke udar, kira-kira isin ora ya? Kan melorot, Pak. Melorot. Lah itu yang terjadi apa? Kan gitu aja bisa terjemahkan lebih luas. Gunung Tidar sabuke udar, sinten mlebet badhe pun gubet. Mlebu mesti kegubet sabuk itu kan. Nah di Gunung Tidar diterjemahkan ini bukan saya nggak seneng halusinasi dan nggak ngarang kok ya ndeleng dhewe gitu. Oh seperti itu ternyata Gunung Tidar diterjemahkan Gunung Tidar sabuk udar itu artinya Naga Kala Sekti. Rajanya kalau orang ngomongnya Raja Jin Jawa ya. Tapi sama menikah Raja Naganya Jawa tuh, naganya seperti itu, kepala dan ekornya itu bertemu, melilit nyabuk tuh, melilit Gunung Tidar tadi, kepala dan ekornya itu bertemunya di timur laut, itu aja. Timur laut. Berarti timur laut ada apa kan gitu? Ada apa di sana Pak? Nah ya itu kan itu yang tidak boleh diumbar. Saya nggak pernah mengumbar sesuatu yang sifatnya masih harus mboten kaparingaken menika wigati misalnya gitu. Ana munden ini sapi itu. Gunung Tidar saben sinten mlebet badhe menara Tidar. Nyilake cadar. Menara Tidar itu nyilake cadar. Sinten keplok badhe pun caplok piye bayang. Terjemahkan dari. Apa itu Pak Bowo? Jadi. Nah iki dene marah ndak nyilake. Malu. Itu terjemahkan sendiri, saya tidak mau itu. Biar diterjemahkan secara dari sini nanti orang biar menerjemahkan diri. Kalau banyak pengen dan tidak ya temui saya lah. Siapapun. Gitu. Saya wong Magelang yang bertahun-tahun lamanya uplak-uplek dengan Gunung Tidar dan melahirkan banyak sastra-sastra Gunung Tidar gitu loh. Gunung Tidar menginspirasi saya sehingga saya bisa menulis banyak sekali ratusan puisi. Tentang Borobudur atau puisi kearifan lokal, gitu. Ini selalu memperjuangkan nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup agar tetap lestari. Nah, itu karya-karya saya seperti itu, perlindungan itu. Dianggap puisi lokal, puisi tingkat RT tidak masalah saya itu. Puisi apa yang jadi puisi tingkatan dunia lah? Tidak saya. Ini puisi kontekstual. Puisi yang bicara benar Gunung Tidar, pengalaman hidup saya, bukan ngarang saya. Menulis puisi saya tidak ngarang. Saya tidak pernah berjalan di lembah-lembah Lamongan. Saya harus rasional. Saya bukan pemimpi, saya bukan pengarang. Puisi saya juga di samping saya melakukan studi atau riset Gunung Tidar, tapi juga riset laboratorium, membaca buku bung. Harus membaca buku dong. Ya toh. Supaya tidak ngawur. Puisi kok ngawur.
puisi kok di jero kamar bisa melahirkan 100-500 puisi. Itu apa? Wong do ngarang kabeh kan. Saya tipe itu. Iya. Termasuk puisi ini, puisi bayangkan. Iya. Mas, dari Gunung Tidar saya juga terinspirasi untuk menyelenggarakan setiap tahun sejak tahun 2015 hari pers nasional di tingkat Kota Magelang. Dan setiap tahun saya harus menulis satu puisi yang kontekstual dengan keadaan saat itu ketika hari pers nasional diselenggarakan. Iya. 9 tahun mau nulis sangang puisi. Ini loh. Piye njajal mbayangke. Iya. Sangang tahun kok mau nulis sangang puisi. Piye Mas Asep itu. Dan itu saksinya Mas Asep sebagai rekan-rekan banyak wartawan. Ini mesti saya setiap melakukan kira mungkin baca satu puisi yeah. 1 tahun. Tapi puisi itu puisi yang menyerap dari kekuatan atau energi dari Gunung Tidar. Karena Gunung Tidar ternyata banyak menginspirasi saya. Bukan Gunung Tidar tak mitos yeah. Ya toh? Bukan Gunung Tidar cerita kayangan. Bukan Gunung Tidar pusatnya jin. Itu loh. Enggak. Yeah. Gunung Tidar pusat. Itu paru-paru Kota Magelang kok pusatnya jin, ngawur banget. Iya, paru-paru ya. Iya, betul. Gunung hutan yang di tengah kota. Itu kan tengah kota itu kan paru-parunya Kota Magelang. Iya. Doneke kok di situ pusatnya jin. Dihuni banyak ribuan jin. Kudu dikalahke. Iya. Dan syaratnya mitos gobloke wong Jawa. Nandur tombak di pendem ning kono. Itu loh. Iya. Tombak kayak sepanjang. Iya, tombak kayak sepanjang gitu. Piye jadi. Iya. Katanya itu untuk numbali supaya jinnya itu udah minggat dari Gunung Tidar. Piye? Gitu. Gunung paru-paru kota seperti itu yang dulu sangat pernah gundul, kemudian sekarang hijau seperti itu. Itu kan paru-paru kota yang sangat memberikan kontribusi, alam semesta yang memberi kontribusi pada warga masyarakat Kota Magelang. Nah, untuk harus dibela Gunung Tidar. Jangan diobrak-abrik. Gunung itu ya gunung. Di mana-mana gunung orang padang loh. Kalau malam ya gelap. Gunung kok kayak lampu. Enggak merbabu kayak lampu. Merapi kayak lampu kan ya apa-apa toh? Iya. Gunung kok kayak lampu misalnya. Iya. Nggak apa, supaya kalau ada perjalanan rohani tengah malam itu tidak tersesat. Ya tersesat alpe dhewe, sarane perjalanan malam kan. Ya toh? Iya. Lah kayak para pendaki-pendaki gunung kok munggah gunung kok gunungnya ya peteng kabeh, paham. Dan tidak tersesat. Itu apa? Ini kan yang perlu kita harus rasional, kita menggunakan akal sehat dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Pak Bowo, mungkin Pak Bowo bisa menyikapi juga di puncak Gunung Tidar itu kan ada Tugu So, yang itu katanya istilahnya adalah sopo salah seleh. Nah, menurut pandangan Pak Bowo seperti apa? Ya itu ya. Sambil diminum loh Pak Bowo, ini kayaknya udah agak dingin ini. Itu ya namanya Tugu itu kan Tugu itu kan prasasti kan. Prasasti. Tugu itu kan prasasti atau lingga kan? Ya. Atau lingga. Jadi misalnya kalau Tugu So itu artinya so itu apa? Tahu enggak? So? Mas Asep bilang sopo, so 1, sopo, so 2, salah, so 3, seleh. Itu omongannya Tugu So. Yang umum di masyarakat. Umum. Tapi kalau Bowo menjelaskan so itu bukan sopo, salah, seleh, kan boleh kan? Versi Bowo sendiri. Saya kan orang yang bergolak dengan pemikiran dengan hal-hal baru, senang dengan hal-hal baru. Nah, saya menyebutnya bukan sopo salah seleh, seruman selamat kan apa-apa. Ya seruman selamat. Ya toh itu seruman selamat pas ketika saya munggah mudun gunung itu rusuhan selamat tetap selamat. Kalau jengking tidak apa ular ya toh, orang kena
duri salah kan gitu, seluman selamat kan enggak apa-apa kan? Bisa aja ya. Ya tuh, itu bahasa apa? Boleh toh? Boleh. Ya weh. Ya tuh, gitu. Kita mengajari seperti itu, belajar di sini memberikan supaya pikiran pecah, terbiasa tuh. Jangan percaya dengan sesuatu yang establis, mapan, baku, sudah tidak bisa dirubah lagi. Sosok zaman dulu supaya sekarang kok sopo salah saya mereka gitu lah. Nggak usah ditulis di situ aja. Sopo salah mesti salah. Iya toh. Ya toh. Sopo ora linggih mesti ya ora ndek kursi mergo kan gitu gampangnya lah. Iya. Gitu. Iya betul. Saya lihat itu sing gawe ki ya sapa. Ya toh, sing gawe itu siapa, gitu. Terus yang nulis itu siapa kan gitu, gak ngerti sing nulis siapa. Iya. Ya, ada sejarahnya lah ya. Teman-teman bisa mencari itu Tugu So itu sejarahnya gimana ada lah ya. Tapi ini versinya Pak Bowo ya seluman selamat. Gitu. Boleh aja gitu Pak Bowo ya. Bener kok saya tidak pernah sopo salah kok munggah Gunung Tidar. Ning satu tak rasake strong itu menemukan kata-kata itu saja yang membutuhkan waktu lama saya. Enggak mudah serong tahun ya orang ngerti-ngertine ning tegan Tugu itu ya tulisannya sopo salah terus. Ngerti ini mau itu tok. Artinya samapan. Baku pikiran. Wis dibekukan gitu. Dibekukan dengan teks itu. Saya harus bisa keluar dari beban itu. Kok rasanya aku ya rata pernah salah nih kok selek kenapa? Kan timbul seperti itu. Kemudian lagi-lagi intuisi itu tuh bisikan jiwa itu tadi. Itu masuk. Saya menemukan suman selamat. Oh iya. Tapi rodok pas kanggo aku ya. Filosofi pas kanggo aku mungkin ora pas kanggo wong liya kan. Ning itu suman selamat itu filosofi sing kanggo saya sendiri. Muga mudun ning ora berapa tahun enggak cokot uloe. Iya. Dulu belum ada kerannya, Mas. Belum. Ya masih gundul dulu ya. Kalau sekarang banyak itu. Kalau ular sudah banyak. Kalau lihat ular gitu. Ini enggak pernah ular sing nyokot saya gitu loh. Iya. Itu artinya, oh aku selumun karena ini selamat ya. Selamat juga. Iya. Itu dulu ketika saya muda masih mahasiswa teknik sipil di Universitas Tidar itu tadi. Dulu masih gundul atau sudah rimbun seperti sekarang? Udah rimbun. Tapi jalannya tidak ada jalan undang-undangan seperti itu. Jalan setapak itu. Jalan setapak. Naiknya saya dari Gelanggang Manunggal itu. Yang gelap sekali gitu. Seolah-olah ya mau melakukan satu benar-benar perjalanan rohani kayak wong topo bener itu rasanya. Kan sekarang kan munggah Gunung Tidar rasanya ora kaya topo, ora kaya wahyu golek wahyu. Makutharama tadi, ora gawe ilmu itu tadi astagfirullah ning rasane munggah Gunung Tidar sekarang kaya dharma wisata tadi tur itu aja. Wisata religi. Bahkan saya sudah tidak pernah ke sana. Udah enggak pernah ke sana? Enggak pernah. Rasanya beda kok. Beda ya. Itu ini pasti tentang misteri Gunung Tidar kan seperti itu. Banyak hal yang akan saya ceritakan gitu loh. Banyak sekali karena saya munggah mudun, saya wong Magelang dan saya sedikit banyak lebih tahu daripada orang luar yang nulis Gunung Tidar buku. Banyak yang tak baca kok banyak yang tidak pas gitu loh. Kan juga di Babat Jawa, Tanah Jawa juga kan ada kayaknya ya. Iya monggo. Saya kan punya. Tapi kan bahwa Gunung Tidar itu pakuning Tanah Jawa. Nek saya kan menerjemahkan versi Bowo Gunung Tidar itu mahkota Tanah Jawa. Mahkota Tanah Jawa. Mahkota. Gitu. Mahkota wataknya apa? Gunung Tidar tidak runcing. Tidak angkuh. Gitu. Tidak angkuh, tidak runcing. Tapi rebah. Rebah ke tanah, sujud bumi dan melindungi warga masyarakat. Lemah, lembut, rendah hati. Itu kan Gunung Tidar. Tidak runcing tajam seperti itu, angkuh, kasar. Betul. Ya toh? Cocotnya landep itu ya. Ya toh? Enggak apa-apa ngomong gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya cocot kencono itu tadi. Cocot kencono. Kencono kok ngomong manis-manis terus toh. Iya. Manis terus. Ya. Tapi sampai ngerasana cocot kencono itu ada, ning tidak ngerasana warak-warak gitu loh. Banyak loh.
Nah, Pak Bowo merasakan nggak ini mungkin yang sudah umum di masyarakat juga, Gunung Tidar itu tempat apa ya istilahnya, janjinya para perwira dan calon-calon pemimpin bangsa di Gunung Tidar sebelum mereka menyebar ke seluruh tanah air. Itu janji kesatrianya ada di sana, karena di sebelahnya Gunung Tidar itu kan ada akademi militer, gitu, tempat penggemblengan candra di mukanya para perwira, kan, para prajurit penjaga kesatuan bangsa. Menurut Pak Bowo gimana? Ya memang Gunung Tidar Gunung Tidar jelas melahirkan pemimpin bangsa, calon pemimpin, jelas dari Gunung Tidar. Dari Gunung Tidar. Jelas, karena jelas di sini ada, gitu, ada akademi militer, gitu. Betul. Yang lebih ke selatan itu ada SMA Taruna. Taruna, betul. Gitu. Terus ada Universitas Tidar. Macam-macam tuh. Saya lebih ingin menyampaikan bahwa Kota Magelang atau Magelang ini seharusnya atau sebaiknya ya, motonya misalnya Magelang itu kota pendidikan dan kota budaya, itu lebih kuat. Ada akademi militer dan ada candi Borobudur, Bung. Punya candi, punya akademi militer satu-satunya di Indonesia. Calon jenderal-jenderal semua. Saya lebih dekat kalau menyampaikan bahwa Kota Magelang ini kota pendidikan dan kota budaya. Itu jelas didukung dengan data dan fakta, kan gitu loh. Kalau kota sudah apa ini? Sudah bunga. Ya itu kayak aneh gitu loh. Kok Kemayu. Lambayan kota nggone kasatria kok Kemayu. Iya. Kota kasatria. Gitu. Misalnya itu diganti misalnya. Masuk Kota Magelang jeget. Anda maksud Kota Magelang, Pak Kuning Tanah Jawa, rada kaget to, Pak. Rada mikir, aku tekan Pak Tanah Jawa. Hati-hati. Itulah. Itu harus ada budayawannya, Mas. Itu budaya katanya. Iya. Karena ini juga kota ini tidak mengenal saya kok. Loh tenan loh. Iya. Salah itu boleh deh. Kota ini tidak mengenal orang yang berkecimpung dalam budaya sejak 80. Saya di sini sudah mulai berkebudayaan, berkesenian, nulis sastra, berkesenian, pentas, segala macam. Itu sejak wali kotanya Pak Bagus Panuntun, Bung. Tahun 80. Sampai sekarang ini. Yang tahu ya memang beliau itu, Pak Bagus Panuntun kan sering diundang gitu. Kalau misalnya saya diundang baca puisi di Taman Ismail Marzuki misalnya, atau di kota-kota di luar kota gitu, ditimbali, kemudian dikasih transportasi, terus dikasih tempat untuk tidur di sana, akomodasi gitu, cukup gitu loh. Setelah itu nggak ada yang tahu dengan saya. Nggak ada yang tahu. Nggak ngerti saya kok. Nggak usah saya hidup terus. Iya. Kan gitu toh. Tapi sekarang mengenal lah ya. Mungkin saya kenal. Sebelumnya kan tidak ada yang mengenal. Iya. Di kampung saya tidak kenal. Ada wartawan dari luar negeri. Ini benar. Tahun 2003 dari radio Belanda Hilversum itu apa ya? Hilversum radio Belanda itu. 2 orang wartawan, 1 laki perempuan. Sampai sana ketemu akhirnya. Kemudian tanya saya, Bang Bowo gitu wartawannya itu. Apa? Saya itu jauh-jauh dari Belanda sana itu mau wawancara sama sampean itu, butuhkan biaya itu besar sekali pulang pergi, apalagi 2 orang. Tapi sampai di kampung Anda tidak tahu nama Anda itu. Ya enggak apa-apa. Bagaimana? Saya tanya sana di ujung sana itu di gang, tanya. Mau tanya rumahnya penyair ES Wibowo itu mana? Penyairnya ku napa to Mas? Penyair saya enggak ngerti. Iya toh? Kemudian yang kedua, penyairnya ku sing nulis puisi, kantore puisi ini tuh pundi ya biayane. Itu wartawannya
Cerita dengan saya, kemudian saya ganti balik. Menurut Anda gimana? Dia bilang, menurut saya itu menarik sekali gitu loh. Gitu. Wah, Mas Bowo juga menarik sekali orangnya. Menarik sekali kok sampai lingkungan di hidup sebelahnya nggak ngerti. Itu menarik, tapi aktivitas menulis terus saya tidak perlu dikenalkan artinya. Biar tulisan saya yang bicara, karya biar bicara. Wong ngerti nggak apa-apa. Tidak dikenal nggak apa-apa. Karena saya nggak penting kok. Wong saya di luar politik kok. Saya tidak pernah terperangkap dalam organisasi politik kok. Saya seniman asli. Ya toh, garap kali kota. Nah itu menarik itu. Tadi simpen dulu Pak. Kali kota nanti kita ada edisi selanjutnya. Oh iya, ini khusus Gunung Tidar. Iya. Itu kan gitu Pak. Iya betul. Gunung Tidar menarik. Menarik. Magelang tuh, wah, aku kadang-kadang kenapa banyak generasi muda tidak tertarik Gunung Tidar, tidak tertarik. Itu luar biasa. Kuanggo sinau. Agak ke selatan, Candi Borobudur. Itu gimana? Candi Borobudur nggak ngerti kok. Gitu. Candi Borobudur itu sinten to Pak Bowo mbayangke ngono barang nggak tahu maca buku Candi Borobudur. Borobudur manggone ning Magelang. Kalau dengan kota radiusnya hanya 15 km. Tapi nggak ngerti Candi Borobudur gimana, sejarah Borobudur, sing bangun sapa, gitu. Kemudian watak dan sifat Candi Borobudur, yang ada hubungannya dengan satu garis dengan Gunung Tidar. Iya. Nah ini karena kita khusus. Itu kan lumayan, gitu. Lumayan. Sampai saya kemudian ya orang ngerti apalagi tingkat kampung era kejadian tingkat saya nggak ngerti saya kok. Ini tak adudakin kok dadane dikira saya itu cocok kencono tadi. Gitu. Jadi ini kan saya pernah diundang dalam festival internasional Liter Binali di Hutan Kayu itu tahun 2007. Pertemuan dengan penyair hebat dunia, sastrawan hebat dunia tahun 2007. Ada bukunya, judulnya Force Major ya. Artinya itu tentang bencana itu puisinya. Saya nulis 2 puisi di sana, satu Gunung Menoreh, satu Gunung Merapi, dan satu Candi Borobudur yang ada di dalam sebuah buku dengan beberapa penyair dunia itu tadi dari 5 benua. Dari benua Amerika ada, kemudian dari benua Afrika ada, benua Asia ada, benua Australia ada. Australia dari aborigin, kalau Amerika ya dari Indian asli gitu. Kalau dari Indonesia ya orang Samin seperti saya ini. Ya kan? Yang punya pikiran di luar mainstream. Karena sudah umum itu harus utama, terbiasa pikiran kita diarahkan ke satu, sudah tidak boleh berpikir lagi Pak Asep. Seolah-olah seperti itu. Saya mencoba melakukan satu pergerakan yang siapa tahu ini bisa menjadi kontribusi bagi masyarakat di sekeliling saya. Melakukan aktivitas kebudayaan yang kecil-kecil, tingkat RT, tingkat kampung gitu. Kadang-kadang ya ada teman, 3 orang teman datang dari Jakarta. Mas Bowo apa? Duwe puisi anyar duwe. Mbak aku diwacake ya ini panggung bengung misalnya. Di panggung bengung sana itu baca 3 puisi gitu. Sing nonton ya wong 3 itu tok. Ning saka Jakarta gitu. Ning budayawan sangat terkenal gitu. Kepengen puisi anyar ana 3 ya, Mas. Ya terus diwacane pas bengung ya. Nah, aku 3 ya lagi saya baru hidup sebagai manungsa sejati, ya toh. Lumayan gue tuku rokok, gitu aja. Ya, boleh. Saya makanya kok koyo ngene kok wong do korupsi nabi. Iya. Ya toh, kalau korupsi saya jelas itu menghancurkan bangsa dan negara, itu jelas. Iya, betul. Itu perlu diomong kayak gitu Pak. Nah, itu kan
Iya, udah politik itu udah. Enggak ada di luar. Iya, iya. Itu tadi kata aja. Ya, oke. Siap ya Pak Bowo, terima kasih luar biasa ini perbincangan kita seputar Gunung Tidar. Kita banyak tercerahkan dengan versi-versi yang berbeda ya. Yang mungkin teman-teman kalau searching di Google yang muncul adalah Pak Kuning Tanah Jowo, Gunjangga, anjing pusatnya jin segala macam. Ini adalah versi yang berbeda yang disampaikan oleh Pak Bowo, sang budayawan dari Kota Magelang, dan sang penyair juga yang sudah menciptakan banyak sekali puisi dan buku ya. Salah satunya adalah Jagat Batin dan puisi Gunung Tidar, satu-satunya ada di Indonesia, ada di buku beliau, kumpulan puisi ya, Negeri Abal-Abal ya. Nanti teman-teman bisa cari bukunya gitu ya. Ini tebalnya luar biasa, ini berapa ratus halaman ini bukunya. Itu. Puisinya Pak Bowo ada di sini, khusus Gunung Tidar namanya ya. Itu satu-satunya loh teman-teman. Oke, terima kasih Pak Bowo, itu aja perbincangan kita. Dilanjut dengan sesi berikutnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan lonceng untuk bisa menyaksikan tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.